Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ilahi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Saya Muhammad Ariel Alfiansyah dengan 3 digit NIM terakhir 095. Kami di sini akan menjelaskan soal program linear bagian transportasi dengan kendala prioritas. Selanjutnya, simak video penjelasan kami. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal transportasi dengan kendala prioritas yaitu A1 ke T1. Nah, kita akan menyelesaikan secara manual menggunakan metode inspeksi. Metode inspeksi itu mengirimkan ke biaya yang paling kecil. Nah, ini kan prioritas, namun kita akan mengirimkan ke biaya yang paling kecil terlebih dahulu. Siapa tahu nanti A1 ke T1 itu termasuk biaya yang paling kecil. Jadi kita akan kerjakan terlebih dahulu. Ini tabelnya. Nah, dari tabel ini kan kita tahu ada biaya 24, 12, 36, 6, 6. Ini itu 12 ya. Nah, ini 12. 12, 9, 12, 6. Nah, inspeksi tadi itu kan mengirim ke biaya yang paling kecil. Biaya yang paling kecil kan di sini ada 6. Nah, kapasitasnya 1000 ke 6 yang ini ya. Nah, kapasitasnya 1000 terus permintaannya 400. Nah, berarti kita maksimalkan permintaannya yaitu 400 di sini. Nah, kita coret ini karena permintaannya udah habis, berarti biaya ini juga kita coret yang vertikal. Nah, ini kita kurangkan jadi tinggal 600. Lanjut lagi ke 6 yang di sebelahnya ini. Kapasitasnya masih sisa 600 tapi permintaannya 800, berarti kita maksimalkan kapasitasnya jadi 600. Nah, kita coret habis, berarti yang horizontal kita coret biayanya yang baris 2. Nah, 12 nya kita coret biaya 12. Lanjut lagi, paling kecil itu ada 6 lagi di kolom 3,3. Kapasitasnya 600 tapi permintaannya 1200, kita maksimalkan di kapasitasnya. Berarti ini 600, ini jadi habis, ini dikurangi jadi 600. Nah, karena ini tadi kapasitasnya yang habis, berarti ini kita coret biaya 12-nya. Nah, selanjutnya ada biaya yang paling kecil lagi, itu ada oh maaf, ini tadi kita belum kurangi 600 jadi 200 ya. Nah, 12 permintaannya 200, kita maksimalkan 200. Nah, ini habis, ini kita kurangi jadi 600. Nah, 36 yang ada biaya 36 ini kapasitasnya 600 dan permintaannya 600, jadi pas 600. Nah, ini udah habis. Nah, kita melakukan pertama, kita akan menguji ini apakah ini termasuk program optimal atau enggak, yaitu dengan langkah pertamanya yaitu dengan dugaan Z. Dugaan Z yaitu berarti 12 dikali 200 ditambah 36 dikali 600 terus ditambah lagi 6 dikali 400 ditambah 6 kali 600 ditambah 6 kali 600. Nah, ini totalnya berapa ya? 12 kali 2 24, terus 16 36 18 2, ini 216,
ini 24 juga, ini 36. Nah, kita jumlahkan 10 26 berarti ya. 2 tambah 1 3, 5 tambah 6 11. Berarti ini totalnya 31.600. Kita hapus ini dulu. Nah, habis kita dugaan Z, selanjutnya ada langkah selanjutnya, yaitu menguji program dengan modi. Nah, menguji program dengan modi, yang pertama itu kita akan mengecek banyak isi selnya. Banyak isi sel di sini ada 1 2 3 4 5 ini ya. Ini yang ada isinya ini 2 3 4 5. Nah, banyak isi selnya kan ada 5. Nah, mengujinya itu dengan bagaimana? Yaitu banyak baris ditambah banyak kolom dikurangi 1. Banyak baris di sini ada 3. Ini kolomnya juga ada 3. Berarti 3 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, karena udah sama, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu masih program modi, menentukan bilangan baris dan bilangan kolom. Nah, ini dengan apa? Yaitu dengan cara rumusnya, yaitu R1 sama dengan 0. Nah, kita taruh sampingnya ya. Dengan R1 sama dengan 0. Nah, yang ada isinya ini kan sel 1,2. Terus ada 1,3. Ada lagi 2,1. Ada lagi 2,2. Terus ada lagi 3,3. Nah, ini yang menentukan bilangan baris dan bilangan kolom itu yang ada isinya. Rumusnya ini berarti R1 ditambah K2 sama dengan C12. Nah, R1-nya tadi 0 ditambah K2 sama dengan C12 itu biayanya ya. C12 biaya kolom 12 itu ini 12 ini. Nah, berarti sama dengan 12. Nah, berarti K2 sama dengan 12. Terus lanjut ini R1 ditambah K3 sama dengan C13. R1-nya 0 ditambah K3 13 36. K3-nya 36. Ini sama juga ya. R2-nya belum diketahui, K1-nya juga belum bentar. Kan ini sama-sama belum diketahui. Kita bisa lanjut ke yang bawahnya, yang R2, yang sel 2,2. Berarti R2 ditambah K2 sama dengan C22. R2-nya enggak diketahui, ditambah K2-nya 12. 22 itu 6. Biayanya 6 ya. Berarti R2-nya itu sama dengan 6 kurangi 12 minus 6. Lanjut lagi, R3 ditambah K3 sama dengan C33. R3 belum diketahui, K3-nya 36. Biayanya itu 6.
Berarti R3 sama dengan 6 kurangi 36 minus 30. Nah ini yang R2 kan tadi sudah diketahui, negatif 6 ditambah K1 sama dengan C21 itu 6 biayanya. K1 sama dengan berapa? 6 tambah 6, 12. Nah lanjutnya itu ada, selanjutnya menguji program dengan modi yang kedua itu OC sel kosong. Selanjutnya yang sel kosong. Tadi kan kita yang sel isi, selanjutnya ini yang sel kosong. Sel kosong itu ada ini, ada 11, terus 23, 31, 32. Oh, 11, 23, 31, 32. Nah, ini rumusnya, ini R1 tambah K1 dikurangi C11. R1 tadi sudah diketahui yaitu 0, ini ya, 0. Ditambah K1-nya, K1 ini 12 dikurangi C11, ini tadi 24 biayanya ya kan. Nah, itu sama dengan, sama dengan berapa ini? Minus 12. Lanjut ya, sama R2-nya minus 6 ditambah 36 dikurangi 23-nya 12 ya. Berarti ini masih 18. Lanjut lagi. Ini K1, C31, R3-nya itu tadi minus 30. K1-nya 12 dikurangi 31 itu 9. Ini berarti minus 27. Ini R3, K2, C32, R3-nya minus 30, K2-nya itu tadi 12 dikurangi C32 12 juga, berarti ini minus 30. Nah, program optimal itu apabila di OC sel kosong itu nilainya negatif semua. Karena ini masih ada yang positif di sini yaitu 18. Nah, kita harus ke step selanjutnya yaitu perbaikan program dengan loops. Nah, perbaikan program OC terbesar di 2,3 yaitu sama dengan 18. Nah, untuk loopnya berarti kan tadi loopnya di sini. Bentar. Ini ya 2,3 itu ini. Nah, kita kan dimulai dari baris 2 kolom 3. Nah, berarti kita harus mengakhiri juga di baris 2 atau kolom 3. Nah, berarti loopnya dari 23 ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Berarti dari 23 lanjut ke 22, lanjut ke 1, 2, 1, 2, terus ke 1, 3. Nah, kita tulis lagi di sini 23, 22, 1, 2, sama 1, 3. Nah, kita tulis isinya ada berapa? Maaf. Nah, kita tulis isinya ada berapa? 23 tadi kan yang ini
kosong kan, berarti kita tulis 0, 22 isinya 600, ini 12 isinya 200, 13 juga isinya 600. Nah untuk tandanya itu plus minus plus minus. Nah ini kan tadi di selnya itu ada dua bilangan, yaitu 200 sama 600. Nah kita harus mengurangkan bilangan ini ya kan dengan bilangan ini, tapi itu nilainya nggak boleh sampai negatif. Nah kalau misal ini 200, nah ini kan ini nanti hasilnya yang 23 hasilnya 200, ini 400 kan. Nah kita coba yang 600. Kalau hasilnya nggak sampai negatif berarti kita pakai yang 600. Ini 600, 600, 600, 600. Ini 600. Ini 0. Ini 800. Ini 0. Nah, kan nggak ada yang sampai negatif nih. Berarti kita pakai yang 600. Nah, selanjutnya dari perbaikan program ini kita harus membuat tabel baru lagi. Tabel baru lagi, bentar. Tabel baru. Saya buat tabel baru dulu ya. Satu, dua, ini permintaan. Nah kita tulis biayanya tadi juga 24. Bentar, kok nggak sesuai. Terus 12. Terus lagi ada 36. Terus ada 6. Terus 6, ini 12. Ini 9, 12. Ini 6. Kapasitasnya juga ditulis ya. Ini 1000, 600. Ini 400, 800, 1200. Oh iya, ini harus dari awal tabel awal tadi kapasitasnya dan permintaannya sudah sama, jadi kita bisa langsung lanjut gitu. Ini itu kapasitas dan permintaannya itu sama-sama jumlahnya 2400. Jadi kita tadi bisa langsung ke dugaan Z. Kalau belum sama itu kita harus memperbaikinya terlebih dahulu, yaitu menambah baris atau menambah kolom, tergantung kapasitasnya lebih atau kurang dari. Nah tadi dari perbaikan program ini kita masukkan sel 23 itu isinya 600, 23 berarti ini 600, 22 0, 12 800, 13 0. Nah kita fokus ke tabel yang ini lagi, yang awal, yang tabel ini yang tidak ikut di loop yang mana saja. Nah yang tidak ikut di loop kan ini tadi
400 ini sama 600 ini. Nah, kita masukkan lagi ke tabel yang baru. Ini 400, ini 600. Nah, gitu. Nah, kan ini tabel baru. Tabel baru juga kita harus uji lagi uji lagi apakah ini termasuk program optimal atau enggak. Ya, kita mulai dari awal lagi, yaitu dengan dugaan Z-nya terlebih dahulu. Nah, saya geser karena kita akan menggunakan tabel baru, yaitu dugaan Z nomor 5 ya. Dugaan Z yaitu berarti 12 dikali 800 ditambah 6 kali 400 ditambah 12 dikali 600 ditambah 6 kali 600. Nah, sama dengan berapa ya? Kita hitung dulu. 12 kali 8 itu 96, 6 kali 4 24. Ini 96 lagi. Kok 96? Maaf. 12 kali 6 itu 72. Maaf, 36. Nah, kita jumlahkan. Ini 10, ini 8, berarti 18. Ini 10, 12 tambah 7, 19 tambah 3 itu 22, berarti 22.800. Ini kita hapus dulu. Nah, ini dugaan Z-nya ya. Nah, habis dugaan Z tadi apa? Yaitu apa tadi? Menguji program dengan modi. Nomor 6, menguji program dengan modi. Nah, kita uji dulu banyak sel isinya. Sel isi. Nah, sel isinya ada berapa di sini? 1 di 1 1 2, terus ini 21, 23 sama 33. Banyak sel isinya 4. Padahal tadi kita udah uji itu sel isinya harusnya ada 5. Berarti ini kan kurang dari 5. Nah, ini merupakan kasus kemerosotan. Nah, cara menanganinya itu yaitu dengan lihat cari baris dan kolom yang sel isinya cuma terisi 1. Nah, contoh ya. Contoh di baris 1 kolom 1 itu isinya ada 2, yaitu 800 sama 400. Nah, seperti itu. Kita cek semua. Nah, setelah kita cek, kita dapatkan yaitu di baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 cuma 1 sel isi. 1 sel isi. Nah, terus setelah kita dapatkan, kita cari nih cari biaya yang paling kecil. Nah, sebelum itu tadi kan di soal itu soalnya minta diprioritaskan dari A1 ke T1. Nah, sedangkan tadi kita udah coba nih di tabel awal, ternyata A1 T1 itu tidak terkirim sama sekali karena biayanya itu yang besar. Nah, sehingga di tabel baru ini kita ubah biayanya yang awalnya 24 ini kita rubah jadi 0. Masih penghapus. Nah, 0. Kenapa diubah jadi 0? Kan inspeksi itu mengirim ke biaya yang paling kecil. Nah, kalau biayanya itu 0, itu pasti nanti akan dikirimkan ke situ. Nah, nanti kalau dugaan Z, nanti kita kembalikan ke tabel awal, yaitu di biaya awalnya, yaitu 24. Kalau kita dugaan Z-nya ya. Nah, tadi kan
Kalau selain dugaan Z, kita tetap memakai yang biayanya 0. Nah, kalau sudah, nah berarti kan biaya paling kecil di 1,1 yang sama dengan 0. Nah, itu kita isi sedemikian sehingga isi dengan epsilon itu nilainya mirip 0, hampir sama dengan 0. Ya mirip lah. Nah, berarti kita di sini nih, kita kasih epsilon. Nah, gitu. Nah, sekarang kan sudah ada 5 yang terisi karena sudah ditambah sel 1,1. Jadi kita bisa melanjutkan ke program selanjutnya, yaitu menentukan bilangan baris dan bil kolom. Ini saya singkat-singkat ya biar lebih cepat. Yaitu R1-nya rumusnya tadi sama dengan 0. Nah, yang terisi itu tadi apa aja? Yaitu sel 11. Aduh susah. 1. Terus kolom 1, 2. Terus kolom 21. Terus kolom 23. Terus kolom 33 ya yang terakhir. Nah, rumusnya itu sama kayak tadi. Ini R1 ditambah K1 sama dengan C11. R1-nya 0 ditambah K1. C11-nya juga 0. Nah, berarti kan K1-nya sama dengan 0. Bentar, sulit ini. Pulpennya kok tiba-tiba sulit. Dengan 0. Nah, lanjut. R1 tambah K2. R1-nya 0. Sama dengan C12. R1-nya 0, K2-nya belum diketahui. Nah, sama dengan 12 itu tadi 12 biayanya. Nah, berarti K berapa ini ya? K2 sama dengan 12. Lanjut juga sama ya. R2-nya itu berapa? Belum diketahui K1-nya tapi udah ya. Berarti R2 ditambah K1-nya 0. 21 itu 6. Berarti R2-nya 6. Ini R2 ditambah K3 C23. R2-nya 6 ditambah K3 sama dengan 23 tadi 12. Nah, itu berarti K3 sama dengan 12 kurangi 6. Berapa? 12 kurangi 6, 6. Yang terakhir di sini. Berarti R3-nya belum diketahui. Iya kan, R3 belum. K3-nya yang diketahui yaitu 6. 3 itu 6. Berarti R3 sama dengan berapa? 0. Iya 0. 0 ya. Ya 6 kurangi 6 0. Bentar.
Oh iya, berarti kita bisa lanjut ke yang B, OC sel kosong. Ini kenapa susah sekali tiba-tiba kosong. Bentar teman-teman, apakah saya terlalu menekan ya? Sel kosong, yang kosong ada di 13, terus 22, terus berapa lagi, 31, 32. Nah, rumusnya sama kayak tadi ya. R1-nya tadi 0, K3-nya 6, dikurangi 13 itu 36. Minus 30. Ini R2 ditambah K2, ini C22. R2-nya mana 6, K2-nya 12. Nah, berarti berapa? Dikurangi 6. Berarti ini 12. R3 ditambah K1 dikurangi C31 itu sama dengan R3-nya 0, K1-nya 0, 31 9, negatif 9. Ini R3, K2, C32, R3-nya 0, K2-nya 12, 32 biayanya 12 dengan 0. Nah, di sini kan ada 2 yang tidak bernilai negatif, yaitu 12 sama 0. Nah, tapi kita harus memperbaiki program, ya kan? Nah, dengan memilih loop yang paling besar. Loop yang paling besar itu berarti 12 kan di sel 22. Perbaikan program. Benar. Set. Nah, perbaikan program. OC terbesar di 2,2. Nah, sekarang kita loopnya kita fokus pada tabel 2,2 itu di sini ya. Nih. Nah, tadi kalau diawali di baris 2 kolom 2 berarti kita harus mengakhiri di baris 2 kolom 2 juga. Berarti loopnya dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Berarti dari 22 ke 21 lanjut ke 11 berakhir di 12. Nah, kita tulis lagi. Dua 21 terus 11 sama 12. 22 nilainya 0. Ini 400.
ini epsilon, ini 800. Nah, nilainya berarti kan ada 2 juga, 400 dan 800. Nah, sama seperti tadi kita memilih yang mendekati yang paling kecil tetapi tidak boleh negatif. Tandanya juga sama, yaitu plus, minus, plus, minus, plus ya. Nah, berarti kita pakai yang 400. Karena kalau yang ini 400 dikurangi 800 nanti kan minus 400, berarti kita pakai yang 400 saja. Nah, ini sama dengan 400. Wih. Ini 0. Ini epsilon ditambah 400. Ini 400. Nah, ini saya hapus saja ya yang ini. Nah, habis perbaikan program sama seperti tadi, yaitu membuat tabel baru lagi. Tabel baru. Oke, kita buat. Asal tujuan ada T1, T2, T3, A1, 2, 3. Set, kita pakai garis biar lebih gampang nanti. Nah, ini permintaan. Ini kapasitasnya 800, 1600, ini 800, ini 1200, ya kan? Terus ini tadi 400. Nah, ini tadi biayanya 0. Terus 12, 36. Ini 12. Ini 6. Ini 6. Ini 9, 12. Ini 6. Nah, dari perbaikan program kita masukkan dulu yang perbaikan program, yaitu 22. Sel 22 itu ada 400. 21 0, berarti ini 0. Yang 11 epsilon tambah 400. Terus ini berapa tadi? 400. Nah, yang nggak masuk perbaikan program juga kita masukkan, yaitu ada mana? Ini sama ini 602 ya, yang di kolom 23 dan kolom 33. Ini 600. Ini 600. Nah, kita dugaan Z terlebih dahulu. Kita uji program sama seperti ini tadi. Itu 9. Dugaan Z. Nah, sama seperti tadi yang saya bilang, kalau dugaan Z kita harus apa ya? Yang sel 1 kolom 1, sel 11 itu biayanya kita balikan lagi ke 24. Nah, kan epsilon ditambah 400. Epsilon tadi hampir mirip dengan 0, jadi kita tulis saja 400. Ditambah 24.
Oh ya, ditambah sama dengan berapa ya? Berapa? 27. Bentar kita hitung lagi, saya soalnya lupa. Sorry. Kenapa gini hitungnya? 24 kali 4 itu 16, 96. Terus ini berarti 48. Ini 24, 72, 36. Bisa mengikuti kan teman-teman? Ya, ini saya hanya mengalihkan saja tadi. 6 tambah 8, 14, 14 tambah 4, 18, 20, 26. Ini 11, 15, 17, 24, 27. Ya, 27.600. Kenapa 600-nya nggak kelihatan? Nah, kita uji lagi programnya, yaitu dengan apa tadi? Menguji program dengan modi. Ini udah ngelag ini, mau habis. Menguji program dengan modi. Banyak saya isi terlebih dahulu kan tadi. Nah, kalau ini banyak selisihnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan sama kayak tadi, yaitu 5, yaitu dengan 3 tambah 3 dikurangi 1, ya kan? Ini kita hapus dulu yang jumlahan tadi. Lanjut ke A, yaitu menentukan bilangan kolom dan baris. Yaitu R1 sama dengan 0. Nah, yang terisi tadi kan 1, 1. Terus 1, 2, 2, 2. Terus ada lagi 2, 3, 3, 3. Ini rumusnya juga sama. Nol, K1, biayanya juga 0. Berarti ini sama dengan K1 sama dengan 0. Ini yang ini aku langsung saja ya, nggak nulis rumusnya lagi gitu maksudnya. Ini berarti 0, R1 nya kan 0 ditambah K2 belum diketahui, 1, 2 itu 12. Berarti K2 sama dengan 12. Ini R2 belum diketahui, K2 nya 12, C22 nya 6.
R2-nya berarti negatif 6. Ini 23 ya. R2-nya berapa? Negatif 6. K3-nya belum diketahui. 23 12 biayanya. K3 sama dengan 18 ya. Nah K3-nya R3 belum diketahui. R K3-nya 18 sama dengan biayanya 6. R3 sama dengan 6 dikurangi 18, negatif 12. Nah, selanjutnya langsung saja OC sel kosong. OC sel kosong. Yang kosong itu ada di 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Nah, rumusnya kayak tadi ya, berarti ini R1 ditambah R3. Saya tulis dulu aja yang pertama, R1 ditambah 3 kurangi C 1, 3. R1-nya tadi 0. K3-nya mana K3? Oh, ini K3. 18 dikurangi 1, 3, 36. Berarti minus 18. Nah, yang selanjutnya nggak usah pakai rumus ya. R2-nya R2 negatif 6. K1-nya 0 dikurangi 21 itu 6. Koma sama dengan negatif 12. Nah, ini R3 ini negatif 12 ditambah K1 0 dikurangi 31 9 minus 21. Nah, selanjutnya R3 berapa? R3 minus 12 ya, minus 12 ditambah K2 12 dikurangi 12, 32 biayanya 12, itu berarti minus 12. Nah, kan ini di sini ini nilainya sudah negatif semua. Kalau sudah negatif semua berarti program itu sudah optimal. Berarti Z-nya sudah bukan dugaan lagi, Z mana ini. Nah, berarti total Z-nya itu 27.600. Namun di tabelnya ini kita rubah, biayanya nanti tetap jadi 24 dan epsilonnya kita hapuskan karena epsilonnya itu hampir mirip dengan 0. Kok 4? 24. Nah, ini sisa 400 gitu. Nah, tabel ini tuh sudah optimal dengan Z-nya yaitu 27.600. Nah, itu cara mengerjakan dengan cara manual, yaitu dengan metode inspeksi. Nah, nanti kita akan cek apakah jawaban Z sama dengan 27.600 ini itu benar atau enggaknya dengan cara menggunakan aplikasi POMQM. Nah, untuk pembuktiannya yaitu dengan cara POMQM itu nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya setelah ini.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk yang cara manual ini. Mungkin kalau masih kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar, atau yang ada kritikan atau saran boleh juga di kolom komentar. Nah, sama dengan perhitungan sebelumnya, tapi kita akan merubah langsung dari tabel awal, yaitu sel 1 yang biayanya 24 ini kita akan rubah menjadi 0, sama dengan perhitungan dengan yang sebelumnya tadi, dengan metode inspeksi juga ya. Oh, ini tadi belum dikurangi 800, berarti tinggal 200. Nah, lanjut di dugaan Z. Di dugaan Z sama seperti sebelumnya, nanti biayanya dikembalikan ke biaya awal, yaitu biaya 24. Nah, habis dugaan Z, kita akan menguji program dengan modi. Yang pertama itu menentukan banyak sel, sama seperti tadi yang awal. Nah, selnya di sini ya, isi selnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5. Nah, caranya rumusnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu banyak baris tambah banyak kolom dikurangi 1, berarti 3 ditambah 3 kurangi 1 sama dengan 5. Nah, udah sama ya. Nah, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan bilangan baris dan bilangan kolom. Perhitungannya sama seperti yang tadi, yang sebelumnya.
Nah, kita pilih R1 sama dengan 0. Ini biayanya tetap 0 ya, jangan dikembalikan di awal. Yang dikembalikan di awal itu cuma dugaan Z. Nah, ini karena belum ada yang ketemu, bisa lanjut ke sel selanjutnya ya, sel 23. R2 sama dengan minus 24. Bentar. Enggak. 24. Nah, R2 nya udah ketemu, yaitu minus 24. Yang ketemu K3, berarti R3 yang belum ketemu. 36, ini 6. R3 berarti R3 nya adalah minus 30. Nah, udah ketemu semua, kita lanjut di langkah selanjutnya, yaitu OC sel kosong. OC sel kosong. Ini perhitungannya itu intinya sama semua seperti yang sebelumnya. Tapi ini kita hanya mencoba yang di tabel awal langsung kita ubah menjadi biayanya menjadi 0 gitu. Mau membuktikan apakah hasilnya akan sama atau tidak. Kalau sama berarti ini langkah yang lebih efektif. Nah, ini ya angkanya kita dapat dari sini. Berarti R1 tambah K2, R1 nya 0 ditambah, aku tulis rumusnya aja terlebih dahulu, ditambah K2 dikurangi C1 2, 0 ditambah 30 dikurangi 12 sama dengan 18. Terus 21 R2 ditambah K1 dikurangi C21. R2 nya dapat minus 24 ditambah K1 nya 0 dikurangi C21 nya 6 minus 30. R3 K1 C31, R3 nya minus 30 ditambah K1 nya 0 dikurangi 9 minus 39. R3 tambah K2 kurangi C32,
R3-nya minus 30 ditambah K2-nya 30 dikurangi 12 minus 12. Nah, karena masih ada yang positif ini ya, maka kita harus perbaikan program dengan loop. Ketiga, perbaikan program. Nah, loop terbesar di sel 12 yaitu dengan 18. Nah, berarti kita harus mulai loopnya dari sel 12. Nah, sel 12 di mana? Sel 12 ini ya. Berarti loopnya itu nanti ke kanan, terus bawah, terus ke kiri. Berarti 12, habis itu 13, habis itu 23, habis itu berapa itu? 22. Kita tulis lagi 12, 13, 23, 22. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya yang 120, 13 itu 400, terus 23 200, ini 800. Tandanya plus minus plus minus. Nah, kan berarti ada 3 kemungkinan pengurangnya, yaitu 400, terus 200, 800. Nah, kita cari yang pengurang jangan sampai minus, berarti 400 kan. 400, ini 400, ini 0, ini berapa ini? 600, ini 400. Nah, selanjutnya kita buat tabel baru. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya intinya ya. Belas 36 6 12, ini 9 12 6. Nah, kita isi yang dari perbaikan program ini, yang di sel-sel ini, ke dalam tabel baru. Sel 12 isinya 400, terus 213 0, 23 600. Nah, 22 400.
Nah, yang lain yang tidak masuk loop, kita masukkan lagi ke tabel yang baru. Tabel baru yang sel 11 ada 400, terus ada di sel 33 itu 600. Nah, sama dengan langkah ini sebelumnya, yaitu kita harus menguji programnya. Yang awal kita duga NZ terlebih dahulu. Berarti tetap pakai biaya awal 24 kali 400 tambah 12 kali 400 tambah 6 kali 400 ditambah 12 kali 600 ditambah 6 kali 600. Sebelas, 15, 17, 24, 27. Nah, langkah selanjutnya menguji program dengan modi. Yang pertama tadi banyak sel. Tadi kita udah hitung ya, kalau sama dengan 5. Nah, terus ini juga tadi banyak sisanya, ada 5 juga. Lanjut ke menentukan. Bentar, kita geser dulu. Bilangan baris dan bilangan kolom. Sama seperti tadi. Nah, R1 nya sama dengan 0. Nah, ini enggak saya tulis rumusnya ya, saya langsung aja biar lebih cepat. Ini sama dengan
6 kurangi 12 minus 6. Oh, ini karena nggak muat, saya taruh sampingnya aja ya. Berarti yang belum itu 23. R2 nya udah ketemu, minus 6 tambah K3 sama dengan 12. K3 sama dengan 18. Lanjut di sel 33. K3 nya 18, R3 nya belum diketahui, berarti K3 nya 18, 6 R3 sama dengan minus 12. Nah, lanjut yang sel kosong. Yang kosong di sel 13, sel 21, sel 31, tambahin terus sel 32. Ini juga nggak saya tulis rumus ya, tapi langsung aja. Berarti 0 ditambah K3 nya itu 18 dikurangi 13, 36 sama dengan minus 18. R2 minus 6 tambah K1 0 dikurangi 6 minus 12. R3 nya minus 12, terus K1 nya 0, 31 kurangi 9 minus 21, terus 32. Berarti R3 nya minus 12 ditambah K2 12 dikurangi 12 minus 12. Nah, karena di OC sel kosong ini hasilnya sudah negatif semua, berarti kita sudah tidak perlu perbaikan program. Berarti dugaan Z yang awalnya kita dugaan itu ini 27.600, itu berarti sudah nilai Z-nya yang paling minimal dengan prioritas A1 ke T1. Berarti kan sama dengan perhitungan kita yang sebelumnya, sama-sama hasilnya 27.600. Berarti perhitungan yang kedua ini lebih efektif karena dengan mengubah biaya 0 langsung di tabel awal gitu. Selanjutnya nanti kita akan cek di POM-QM oleh teman saya, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari soal, yaitu menentukan program optimal masalah transportasi jika diprioritaskan A1 ke T1 dengan jumlah sebanyak mungkin dengan menggunakan aplikasi POM-QM. Langsung saja kita buka aplikasi POM-QM-nya. Oke, setelah dibuka, untuk penyelesaian masalah transportasi prioritas pada POM-QM itu ada dua cara, dengan masing-masing cara memiliki kekurangannya masing-masing juga. Untuk pertama kita bisa menggunakan bagian di POM-QM yaitu transportation.
Dan yang kedua kita bisa menggunakan linear programming. Untuk pertama kita coba menggunakan transportasi biasa terlebih dahulu. Kita bisa namakan dokumennya bebas. Di sini saya menamakannya dengan prolin 7 karena ini percobaan ke-7. Kemudian pada number of source atau asal kita bisa isi dengan 3 dan destinasinya 3 juga. Karena dalam soal diketahui A1 sampai A3 dan T1 sampai 3. Kemudian pada objektif kita isi minimize. Kemudian klik OK. Nah, untuk memudahkan kita buat tabelnya seperti tabel dalam soal ini. Yaitu A1, T1, A1, A2, A3, T1, T2, T3, kemudian permintaan dan kapasitas. Permintaan, kapasitas. Kita bisa isi sesuai yang ada dalam soal, yaitu 24, 12, 36, kemudian 6, 6, 12, 9, 12, 6. 6, 6, 12, 9, 12, 6. Kemudian pada kapasitasnya diisi 800, 1600, dan pada permintaan diisi 400, 800, dan 1200. Kemudian kita bisa langsung saja klik solve. Nah, ini didapat nilai Z 22.800 dengan A2 ke T1 400, A1 ke T2 800, A2 ke T3 600, dan A3 ke T3 itu 600. Tetapi ini tidak sesuai dengan permintaan dalam soal, yaitu dengan memprioritaskan A1 ke T1. Di sini A1 T1-nya nilainya 0, artinya dia tidak diprioritaskan. Kemudian bagaimana cara kita untuk memprioritaskan A1 ke T1? Kita bisa ke edit data terlebih dahulu. Kemudian pada bagian A1 ke T1, kita isi dengan nilai 0. Nah, dengan mengganti A1 T1 dengan 0, artinya kita sudah memprioritaskan kolom tersebut. Kita langsung klik saja solve. Nah, didapat data sebagai berikut, yaitu A1 T1 400, A1 T2 400, A2 T2 400, A2 T3 600, dan A3 ke T3 600 dengan nilai Z 18.000. Tetapi nilai Z ini tidak benar karena kita tadi mengubah isi harga A1 T1 menjadi 0, padahal aslinya 24. Artinya kita perlu menghitung kembali secara manual dengan mengganti perhitungan tadi. Kalau secara sistem itu dihitung 0 kali 400, kemudian kita harus menghitungnya kembali jadi 24 kali 400. Kita bisa menghitungnya ke Word. Kita hitung ulang. Jadi A1 T1 itu 400, kemudian A1 T2 juga 400, A2 T2 400, dan A2 T3 600, serta A3 T3 600. Dari perhitungan ini didapat nilai Z sama dengan 24
dikali 400 ditambah 12 kali 400 ditambah 6 kali 400 ditambah 12 kali 600 ditambah 6 kali 600. Hasilnya yaitu 27.600. Jadi didapat dengan POMQM metode transportasi itu dapatnya 27.600. Tetapi kita harus menghitung manual terlebih dahulu. Pada aplikasi POMQM-nya hanya tertera 18.000. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu menggunakan linear programming ini pada aplikasi POMQM. Nah, di sini kita perlu untuk menentukan persamaannya terlebih dahulu. Maka sebelum kita memasukkan angka-angkanya ke aplikasi POMQM, kita bisa menentukan persamaannya dulu melalui Word terlebih dahulu. Kita salin. Oke, kemudian kita akan menamai setiap selnya dengan variabel. Untuk sel ini, sel pada kolom T1 dan A1 diberi nama dengan X11 dan seterusnya. Pada kolom T2 A1 diberi nama X12, di kolom T3 baris A1 diberi nama X13. Oke, langsung saja ya. X1 X14 X22, kemudian ini X23, ini X31, X32, dan yang terakhir X33. Nah, setelah memberi nama variabel pada setiap sel, kita bisa tahu persamaan-persamaannya. Kita bisa buat persamaan-persamaannya. Yang pertama yaitu untuk baris A1. Pada baris A1 itu didapat persamaannya yaitu X11 ditambah dengan X12 ditambah X13
Ini sama dengan 800. Kemudian untuk persamaan pada baris A2 itu X21 tambah X2 ditambah X2 3 sama dengan 1000. Kemudian persamaan pada A3 lama ini ya. Plus A3 2 plus A3 3 sama dengan 600. Kemudian ketika seluruh persamaan barisnya sudah, kita bisa menentukan pada persamaan kolomnya, yaitu pada kolom T1 didapat persamaan yaitu X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 400. Kemudian pada T2 didapat X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 800. Kemudian pada T3 diperoleh persamaan X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 1200. Nah, ini untuk persamaan umumnya. Tetapi karena pada soal kita harus memprioritaskan A1 ke T1, maka nilai X11 harus lebih dari nilai permintaan atau kapasitas yang terkecil, lebih dari atau sama dengan. Nilai X11 ini untuk prioritas, persamaan prioritas A1 ke T1, maka X11 nilainya harus sama dengan dari nilai terkecil
antara permintaan dan kapasitas pada A1 T1. Di sini permintaan di T1 itu 400 dan kapasitasnya di A1 itu 800 dan maka yang terkecil yaitu 400. Ditulis X11 sama dengan 400. Nah, di sini kita sudah mendapat 7 persamaan yang nantinya kita akan memasukkan ke dalam POMQM. Jadi, lanjut kita beralih lagi ke aplikasi POMQM-nya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi POMQM-nya. Nah, di sini untuk number of constraints kita isi dengan jumlah persamaan yang tadi kita buat, yaitu ada 7 persamaan. Kita isi dengan angka 7. Kemudian untuk number of variable kita isi dengan jumlah variabel yang ada. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 variabel dari X11 sampai X13. Oke, kita isi 9. Untuk objektif kita pilih minimize untuk menentukan nilai minimumnya. Kemudian kita bisa klik OK. Untuk memudahkan kita bisa mengubah nama variabel dan di sini constraints-nya sesuai dengan yang sudah kita buat. Untuk variabel kita ubah jadi X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32 dan X33. Kemudian constraints kita ubah jadi A1, A2, A3, T1, T2, T3 dan prioritas dari A1 ke T1. Untuk kolom minimize, untuk baris minimize di setiap kolomnya kita sesuaikan dengan nilai yang ada pada tabel. Seperti di sini X11 nilainya 24, X12 12, X13 36 dan seterusnya sampai X33 sama dengan 6. Kita langsung masukkan saja 24, 12, 36, kemudian 6, 6, 12, 6, 6, 12, 9, 12, 6. Oke, cek lagi sebentar. Oke. Ya. Kemudian pada barisnya kita isi sesuai persamaan ini. Semua. Ini kita ubah ke sama dengan terlebih dahulu. Untuk lebih memudahkan kita ubah sama dengan saja. Oke, setelah semuanya dirubah ke sama dengan, kita bisa isi ini equation from dengan nilai seperti di sini. 1x11 tambah 1x12 tambah 1x13 sama dengan 800 seperti itu. Nah, 1x11 tambah 1x12 tambah 1x13
sama dengan 800. Kemudian 1x21 tambah 1x22 tambah 1x23 sama dengan 1000. Kemudian 1x31 tambah 1x32 tambah 1x33 sama dengan 600. Kemudian sebentar, lupa. Kemudian ini pada T-nya juga x11 tambah x21 tambah x31 sama dengan 400 gitu. Sampai T3. 400 800. x11 ditambah x21 ditambah x31 sama dengan 400. Kemudian x12 ditambah x22 tambah x32 sama dengan berapa tadi? Bentar, lupa. 1800 sama dengan 800. Kemudian x13 ditambah x23 ditambah x33 sama dengan 1200. Nah, kemudian untuk persamaan ini yang karena soal kita prioritas, untuk bagian prioritas kita sesuaikan juga persamaannya, yaitu x11 sama dengan 400. Oke, x11 ini sama dengan 400. Oke, ketika semuanya udah diisi, kita tinggal klik solve. Tara. Nah, ini hasilnya. Ini mungkin agak susah untuk dipahami. Ini RHS, ada dual. Enggak perlu juga. Nah, supaya lebih mudah kita baca datanya, kita bisa klik solusi. Kemudian di solution list. Kita taruh atas dulu. Nah, dari solution list ini didapat bahwa x11 nilainya itu 400, x12 itu 400, x22 400, x23 600, dan x33 600. Kita bisa tulis di Word supaya lebih mudah. Bentar. Oke, kita copy. Kontrol. Kita kosongi dulu bagian ini. Delete. Nah, di sini tadi nilai x11 itu 400. X11 itu ada di sini 400, x12 400. Kemudian x2 berapa tadi? x22 400, x23 600. Di sini 400, di sini 600, dan x33 juga 600. Nah, kemudian keunggulan dari kita menggunakan linear programming ini yaitu kita bisa mendapat nilai Z langsung, yaitu nilai optimalnya atau nilai Z itu 27.600. Jadi kita nggak perlu lagi kayak tadi yang awal yang pakai transportation tidak diketahui nilai Z-nya langsung, tapi ketika kita menggunakan linear programming kita bisa tahu nilai Z-nya 27.600. Sama seperti nilai ketika kita menggunakan transportation, tapi tadi dihitungnya manual, yang ini langsung ketemu. Dan juga hasilnya sama ketika menggunakan transportation dan juga ketika perhitungan manual, yaitu yang isinya ada di A1T1 semisal 400, A1T2 400, A2T2 400, A2T3 600, dan A3T3 600 juga.
Jadi dengan menggunakan perhitungan manual, dengan menggunakan POM-QM Transportation, dan dengan menggunakan linear programming, kita mendapat hasil yang sama dengan nilai optimal yaitu 27.600. Mungkin sekian cara penggunaan menggunakan cara perhitungan menggunakan POM-QM. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.